Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 menjadi minus 2,07%. Secara kuartalan, di triwulan akhir 2020, laju ekonomi negatif 2,19% secara tahunan, artinya ekonomi negeri plus 62 negatif selama 3 kuartal beruntun. Kontraksi ekonomi di tahun lalu menjadi yang terburuk bagi Indonesia sejak krisis moneter 98. Pada 1998, pertumbuhan ekonomi jeblok di minus 13,16%, dipicu krisis multidimensi serta pergantian kepemimpinan dari Orde Baru ke era reformasi. Menurut Kepala BPS Suharyanto, tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak oleh COVID-19 yang belum berakhir. PSBB yang menahan laju konsumsi serta produksi dan kunjungan pariwisata yang anjlok turut jadi sumbangsih kinerja ekonomi tahun lalu. Cadangan devisa Indonesia pada Januari 2021 tercatat sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan Indonesia. Cadangan devisa sempat mencatat rekor pada Agustus 2020 sebesar 137 miliar dolar AS. Setelah itu, CADEV mengalami tren penurunan dalam 3 bulan beruntun sebelum rebound pada Desember 2020. Posisi cadangan devisa pada Januari 2021 setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Peningkatan CADEV di awal tahun ini dipengaruhi oleh penerbitan global bonds pemerintah dan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati kelanjutan kerjasama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan Uni Eropa. Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara. Sebab Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil utama sawit di dunia. Jokowi mengatakan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini. Dalam kunjungan kenegaraannya ke tanah air, Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin menyatakan negeri jiran itu telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia pada 15 Januari lalu. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan Indonesia pada Desember 2019. Muhyiddin mengatakan perlawanan terhadap diskriminasi sawit ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit yang hidupnya bergantung dari komoditas tersebut. Pemerintah Indonesia telah menerima proposal rencana investasi dari pabrikan mobil Tesla. Rencananya, pemerintah akan bernegosiasi dengan perusahaan besutan Elon Musk itu pada pekan depan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryoseto menyebut Indonesia tengah menjajaki kerjasama baru bersama Tesla, yakni pembangunan energy storage system atau sejenis power bank dengan kapasitas tenaga yang besar. Namun Seto menegaskan pemerintah Indonesia akan selektif dalam menjajaki kerjasama bersama produsen mobil listrik kenamaan dunia itu. Salah satunya dengan tidak menghendaki apabila Tesla hanya menginginkan sumber bahan bagus saja. Ford berencana untuk melakukan investasi besar-besaran pada kendaraan listrik dan otonom. Tak tanggung-tanggung, pabrikan mobil asal negeri Paman Sam ini akan menggelontorkan 29 miliar dolar AS atau sekitar 407 triliun rupiah sampai tahun 2025. Secara rinci, Ford akan mengucurkan 22 miliar dolar untuk produksi mobil listrik dan sisanya 7 miliar dolar untuk kendaraan otonom. CEO Ford Jim Farley, pabrikan mobil AS ini sedang melakukan transformasi dan revolusi kendaraan listrik. Sementara untuk tahun 2021, perusahaan memperkirakan bisa meraih pendapatan hingga 9 miliar dolar AS. Namun pendapatan ini tidak memperhitungkan kesulitan yang dialami global akibat kekurangan chip semikonduktor. Produsen mobil serta pemasok suku cadang kendaraan sedang kekurangan semikonduktor sejak akhir tahun lalu.